kemuliaan buat Tuhan Raja atas semesta. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah momen yang istimewa. Ini adalah minggu terakhir sebelum Paskah dimulai, saudara-saudara. Minggu ke-6 dalam masa Prapaskah adalah masa di mana Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja yang dipermuliakan. Haleluya. Kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya undang kita untuk tunduk kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Hari ini Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau. Kayak bersorak-sorai membesarkan Engkau, Raja atas semesta. Raja yang telah menyelamatkan kami. Raja yang datang untuk boleh menyatakan akan anugerah-Mu. Untuk siap kami akan umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin belajar dari kebenaran firman. Bagaimana Engkau Tuhan Raja atas semesta datang ke tengah-tengah dunia untuk melawat kami. Khususnya Tuhan Yesus tatkala Engkau pada minggu itu datang masuki akan kota Yerusalem untuk boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Raja yang harus dimuliakan. Mesias yang dijanjikan itu. Maka Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami ya Roh Kudus. Biar kami boleh belajar dan boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan meneguhkan, yang akan menguatkan, yang akan menolong kami di tengah-tengah kehidupan ini. Dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya memberikan sebuah tema Christ in the time of crisis. Christ in the time of crisis. Saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita mengerti akan artinya krisis atau crisis dalam bahasa Inggris. Saya sengaja mencari definisi daripada krisis, saudara-saudara, atau krisis, dan saya menemukan sebuah definisi yang menarik yang kita ingin belajar bersama-sama tentang apa itu krisis. Saudara-saudara, krisis menurut Cambridge Dictionary mengatakan demikian, crisis is a time of great disagreement, confusion or suffering. Krisis dikatakan adalah sebuah waktu di mana kita mengalami sebuah ketidaksepakatan yang besar, kita mengalami kebingungan dan kita harus bertahan oleh karena penderitaan. Saudara, mungkin hari-hari ini kita mengalami yang namanya krisis itu. Ada situasi-situasi yang membuat kita bingung. Kita bahkan kehilangan pegangan berita apa yang harus kita dengar dan berita apa yang tidak perlu kita dengar. Suami istri mulai terjadi ketidaksepakatan. Pergi harus pakai masker. Halah, nggak usah pakai masker. Great disagreement, saudara-saudara. Ya, beberapa yang lain mulai merasa suffering. Pekerjaan yang mungkin mendapatkan saudara-saudara biasanya harian kah atau mingguan kah tiba-tiba di stop, di-cut oleh karena situasi yang terjadi. Krisis. Coba Anda boleh lihat tangan kanan kirinya dan mengatakan pembicara tahu persoalan kita. Saudara-saudara, krisis, saudara. Saudara, definisi kedua tentang krisis adalah an extremely difficult or dangerous point in a situation. Titik yang sangat sulit atau sangat berbahaya di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Persis, saudara-saudara, seperti kita sedang berjalan, saudara-saudara, dan tiba-tiba mendapatkan di sana adalah tepi jurang. Dan kalau Anda salah melangkah, di tengah-tengah situasi yang sangat berbahaya itu Anda dapat tergelincir jatuh. Dan mungkin tidak tertolong. Hati-hati saudara-saudara. Zaman ini atau waktu-waktu ini adalah waktu krisis. Anda salah meletakkan uang Anda di tengah-tengah situasi yang kita harus cukup berhikmat ini. Anda akan tergelincir. Saudara, kalau Anda tidak mengerti akan situasi krisis, Anda keluar lalu kemudian haha hihi berjumpa dengan orang banyak. Dan tiba-tiba Anda datang, saudara-saudara, mulai merasa batuk-batuk, mulai merasa demam, saudara-saudara. Dan Anda mendapatkan sebuah gejala yang sangat kita tidak suka, yaitu COVID-19 ini. Saudara, ini adalah sebuah situasi yang sangat sulit dan sangat berbahaya. Sedemikian rupa sehingga ketika Anda tidak hati-hati dalam melangkah. Tidak hati-hati dalam membuat keputusan. Tidak hati-hati dalam membangun hubungan. Terjadi sebuah kefatalan. Tengah-tengah kehidupan kita. Krisis, saudara-saudara, menurut Cambridge Dictionary dijelaskan pengertian yang ketiga adalah a moment during a serious illness. Ya, sebuah masa selama kita mengalami sakit yang serius. When there is the possibility of suddenly getting either better
or worse. Titik kritis. Mungkin Anda sering mendengar pasien di dalam perawatan ruang ICU, saudara-saudara, maka dokter, perawat, dan khususnya keluarga, mereka tegang melihat grafik EKG saudara-saudara yang sedang berdetak. Apakah masih goyang atau sudah tidak berdetak lagi? Sebuah titik selama orang sedang sakit serius, di mana ada kemungkinan katanya orang ini menjadi lebih baik atau mungkin menjadi lebih buruk. Saudara, ini masa krisis. Tahukah bahwa Kristus Yesus pernah mengalami situasi krisis? Kristus Yesus menyadari sekali situasi yang kita hadapi. Karena ia pernah mengalami moment of crisis, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya mengapa saya ingin mengajak kita melihat, membaca bersama-sama dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12 hingga yang ke-15. Sebuah kisah ketika Yesus Kristus di Minggu Palem itu, dia datang memasuki akan kota Yerusalem. Dan kemudian dikatakan Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai 15, langsung loncat ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar, yang dimaksud pesta di sini adalah pesta Paskah yang berlangsung beberapa hari sebelum saudara-saudara daripada pesta Paskah tersebut. Maka dikatakan banyak orang yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ayat 19 kita lanjutkan. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara, Yesus ketika masuk ke Yerusalem ini bukan peristiwa biasa, saudara-saudara. 5 hari sebelum domba Paskah disembelih, yaitu pada waktu Paskah, maka saudara-saudara 5 hari yaitu Minggu Palem ini. Secara tradisi saudara-saudara menurut Keluaran pasal yang ke-12 saudara-saudara, maka para imam datang untuk mulai pilih domba mana yang akan disembelih pada waktu Paskah. Jadi mereka saudara-saudara akan datang saudara-saudara ke dalam tempat domba, lalu mereka memilih satu domba atau beberapa domba seturut dengan situasi yang ada, lalu kemudian domba ini diambil dan dia sudah mulai dipersiapkan untuk disembelih. Yesus tahu sekali akan tradisi ini. Dan hari itu dia sengaja datang masuk ke kota Yerusalem seperti seekor anak domba yang siap untuk disembelih. Saudara, ini persoalan hidup dan mati. Mungkin orang-orang waktu itu tidak mengerti akan nubuatan daripada sang anak domba Allahnya akan disembelih 5 hari lagi pada waktu peristiwa Paskah itu. Tapi Yesus mengerti dengan jelas bahwa ketika dia datang, dia sedang mempersiapkan diri sebagai anak domba Allah yang sedang masuk ke Yerusalem untuk dipersiapkan akan disembelih. Saudara, yang menarik adalah Kristus ketika ia di tengah-tengah situasi akan memasuki akan masa-masa sengsaranya. Ia datang dengan tenang, ia tetap masuk Yerusalem. Anda harus tahu saudara-saudara, para murid sempat melarang jangan masuk. Anda harus tahu saudara-saudara, orang-orang kaget kok berani dia masuk ke Yerusalem. Anda harus tahu saudara-saudara, setelah itu kejadian adalah setelah ia membangkitkan akan Lazarus. Dan ketika Lazarus bangkit maka imam-imam kepala mereka sudah bermufakat kita harus bunuh orang ini, Yesus. Tapi sementara persepakatan untuk membunuh Yesus sedang dibuat. Sementara orang-orang mereka berpikir pasti Yesus gak datang ke Yerusalem. Ini masa yang sangat krisis, orang cari dia mau bunuh dia. Tapi Yesus, wow, yang masuk ke tengah-tengah krisis itu.
yang masuk tanpa rasa takut. Kota yang seperti jebakan mautnya ingin menerkam dia. Yesus masuk ke sana tidak dengan sembunyi-sembunyi, tapi justru dengan sebuah proklamasi bahwa dia adalah anak domba Allah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Mari kita melihat saudara-saudara poin demi poinnya. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, atau poin yang pertama yang akan kita renungkan adalah ketika hidup Anda dan hidup saya dalam sebuah krisis, mari hadapi dengan keren. Mari hadapi dengan berani. Mari hadapi dengan sebuah sikap saudara-saudara yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan iman. Saudara-saudara, krisis itu harus dihadapi. Saya ingin memberikan penjelasan latar belakang sedikit, saudara. Hari itu yang memerintah akan Yerusalem adalah Gubernur Pontius Pilatus. Gubernur Pontius Pilatus bukan gubernur yang gampang bimbang sebetulnya. Sebaliknya dia orang yang kejam. Kalau membaca saudara-saudara pada Lukas pasal yang ke-13, Anda akan mendapatkan di sana bahwa Pilatus ini pernah membasmi pemberontakan di tengah-tengah Yehuda. Dengan cara saudara-saudara, orang-orang yang memberontak ini disembelih, lalu darahnya saudara-saudara dicampur dengan darah binatang untuk mempermalukan. Kalau kamu berani memberontak lagi, ini akan terjadi. Pilatus memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Kaisar Romawi memiliki wilayah yang sangat luas. Di hampir semua area dan wilayah yang dimiliki oleh Kaisar Roma, semuanya gampang diatur. Semuanya gampang untuk menyembah Kaisar. Semuanya ketika diberikan jabatan yang baik mereka langsung taat kepada Kaisar. Tapi orang-orang Yehuda ini, mereka saudara-saudara lebih taat kepada Allah daripada taat kepada Kaisar. Mereka rela untuk mati daripada menyembahkan Kaisar. Dan pemberontakan demi pemberontakan terus menerus terjadi di tengah-tengah Yehuda ini. Maka Gubernur Pilatus, dia punya sebuah tanggung jawab untuk menjaga keamanan di tengah-tengah Yerusalem. Sejarah mencatat bahwa pada waktu itu Pontius Pilatus ada di benteng marmer besar di Antonia. Sambil dia mengamati segala sesuatu yang terjadi. Karena kalau ada gerakan sedikit saja yang mengancam akan kekaisaran Romawi, dia harus melakukan sebuah tindakan represif. Tentara-tentara sudah disiapkan, ratusan ribu dikatakan. Seandainya di puncak perayaan yaitu Paskah, di mana kumpulan massa datang, lalu kemudian mereka ada sebuah gerakan untuk kemudian mereka ingin melakukan sebuah makar misalnya, maka gubernur telah dengan siap untuk boleh menekan akan memberontakan itu. Dan bayangkan saudara, Yesus ketika masuk ke Yerusalem, orang-orang berteriak apa? Hosana. Next. Dikatakan saudara-saudara, dia adalah Raja Israel. Waduh, saya yakin kalimat itu mengkhawatirkan akan Pilatus. Mungkin dia sudah main mata dengan beberapa serdatunya. Siap-siap. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kau harus tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi Yesus sekali lagi, di tengah-tengah ancaman tombak dan pedang, ia masuk untuk menghadapi krisis. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar untuk berani memasuki krisis dengan cara yang elegan saudara-saudara. Ya, dengan cara yang luar biasa. Saya mau beritahu saudara, kalau krisis bisa dihadapin dengan sekedar marah dan jengkel. Mari kita marah dan jengkel bersama-sama. Saya ulang ya. Kalau engkau punya krisis keuangan, kalau engkau punya krisis rumah tangga, kalau engkau punya krisis atas pendapatan Anda, kalau engkau punya krisis antara orang tua dan anak, dan kalau ketika kita jengkel, ketika kita marah, ketika kita kecewa, bisa memperbaiki hidup Anda, mari kita marah sama-sama, mari kita kesal sama-sama. Tapi kenyataannya marah tidak menyelesaikan krisis kita, malah membuat lebih parah. Saudara, seluruh dunia hari ini mengalami sebuah krisis oleh karena wabah corona. Dan krisis ini bukannya dialami oleh Indonesia. Bukan dialami oleh kota-kota besar. Semua kota saudara-saudara sedang berwaspada. Negara-negara paling maju di dunia hari ini, mereka sedang kewalahan. Bukan cuma Indonesia.
Kalau krisis bisa dihadapi dengan marah-marah, protes, mengutuk akan pemerintah, mari kita lakukan sama-sama. Tapi kan enggak. Anda mau marah, enggak ada sesuatu yang lebih baik terjadi. Yang terjadi adalah menjadi lebih buruk, saudara-saudara. Anda menghadapi krisis dengan panik. Kalau panik bisa menolong kita menghadapi krisis, mari kita panik sama-sama. Tapi kenyataannya panik akan membuat kita tergelincir di tengah-tengah tebing yang tadi dikatakan saudara-saudara. Bahwa krisis adalah sebuah momen kalau kita tidak hati-hati akan meluncur jatuh ke sana. Jadi panik tidak bisa menyelesaikan persoalan. Saudara, kalau Anda mengalami krisis, belajar seperti Kristus. Dia datang dengan tenang, bahkan dia datang dengan keagungan seorang raja. Next please. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kisah yang menarik saudara-saudara. Kalau Yesus datang dengan takut-takut, saya yakin orang-orang saudara-saudara tidak akan mengeluh-elukan dia. Sebaliknya Yesus datang dengan tenang, dengan kewibawaan, dengan saudara-saudara membawa akan sebuah keanggunan sehingga orang mengatakan, yes, he is my king. Ini adalah raja saya. Saudara-saudara, ia datang menghadapi krisis dengan sangat luar biasa. Krisis kalau berlangsung, Anda saudara-saudara punya sikap yang benar, maka krisis akan kita lewati dan menjadi sebuah kesempatan yang besar dalam kehidupan kita. Menjadi kesempatan yang lebih baik saudara-saudara. Nah, sampai di sini saya ingin kita berpikir sejenak tentang apa yang diharapkan daripada orang-orang di sana atas Mesias yang datang itu. Saudara, kita sama-sama paham bahwa mereka sedang berteriak-teriak hosana katanya. Ya, diberkatilah engkau di tempat yang maha tinggi, dikatakan engkau adalah raja atas Israel. Pada pikiran orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka sedang berpikir Mesias yang akan membebaskan mereka secara politik. Mereka berpikir Yesus datang untuk membebaskan dari pemerintahan Kaisar Romawi. Beberapa orang bahkan berpikir saudara-saudara Yesus akan menjadi raja roti yang akan memberikan kecukupan atas pangan. Ya, saatnya mereka saudara-saudara berpikir Yesus datang untuk memberikan kecukupan secara ekonomi dan pangan. Beberapa berpikir Yesus datang saudara-saudara Mesias itu untuk memberikan status sosial yang lebih baik. Saudara, mereka salah. Kalau Anda berpikir di tengah-tengah krisis, dan Anda datang kepada Tuhan, dan Anda berharap akan membuat kehidupan duniawi kita lebih baik. Kadang-kadang diberi Tuhan, haleluya. Tapi kadang-kadang tidak. Karena memang bukan itu maksudnya. Saudara, daun palem yang dilambai-lambaikan oleh rakyat banyak adalah sebuah tanda kemenangan. Sebuah perarakan daripada tentara yang menang perang saudara-saudara. Dan mereka kemudian dieluk-elukan dengan daun palem dan dengan trompet. Anda lihat ada gambar di sana saudara-saudara. Sebuah mosaik yang dibuat untuk boleh menggambarkan bagaimana perayaan kemenangan tentara setelah menyelesaikan akan pertempuran. Ada trompet tanda kemenangan dan ada daun palem yang dilambai-lambaikan. Kalau berpikir kemenangannya adalah kemenangan secara duniawi, salah saudara. Yesus datang sebagai Mesias, bukan Mesias sosial, bukan Mesias politik, bukan Mesias ekonomi juga. Dia sedang datang untuk membawa sebuah kemenangan yang lebih besar daripada persoalan ekonomi. Daripada persoalan sosial, daripada persoalan politik. Ini adalah persoalan dosa. Tahukah, virus corona itu berbahaya. Tapi ada virus yang jauh lebih berbahaya daripada corona. Namanya virus dosa. Seperti corona yang menjalar, menulari orang demi orang. Virus dosa ini menjalar dengan sangat cepat. Sehingga ketika satu orang melakukan tindakan yang salah, orang yang melihat langsung meniru. Ya, sudah diberitahu social distancing. Satu orang, enggak apa-apa, yuk kita keluar aja. Langsung yang lain ikut tuh. Padahal sudah tahu itu adalah hal yang berbahaya.
menjalar dengan cepat, mempengaruhi. Sehingga ketika seseorang mengatakan kita langgar otoritas, semuanya ikut. Kita bohong, yang lain langsung ikut bohong. Kita berzina, temannya ikut berzina, enggak ada yang mau menegur. Kita menipu, wah zaman kita susah, yuk kita tipu, semuanya ikut tipu. Saudara, virus yang jauh lebih berbahaya daripada corona adalah virus dosa. Dan Kristus datang untuk membebaskan dari virus dosa ini. Saudara, mati karena corona menurut saya tidak menjadi hal yang sangat mengerikan. Mau mati pakai corona, mau mati pakai ketabrak mobil corona, sama aja saudara-saudara, mati juga. Betul? Saudara-saudara tinggal tanya aja, tanya sama sebelahnya, lu mau mati karena kena penyakit corona atau ketabrak mobil corona? Sama aja kan saudara-saudara, mati juga mati. Tapi setelah mati, wow, orang yang masih terjangkiti virus dosa, dia akan mengalami kematian kekal di neraka selama-lamanya. Dan Yesus tahu persoalan yang terbesar bukan kematian di tengah-tengah dunia ini. Persoalan besar bukan masalah hidup miskin di tengah-tengah dunia ini. Persoalan terbesar adalah kita kekurangan akan kasih karunia Tuhan setelah kita mati. Persoalan yang lebih besar adalah tatkala kita kehilangan akan keselamatan atau kita tidak memiliki keselamatan setelah kita harus mati di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara, itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ia datang sebagai Mesias yang membebaskan saya dan juga membebaskan Anda dari persoalan yang terbesar, namanya adalah dosa. Saudara, sekarang mari kita melihat apa yang harus menjadi sikap kita tatkala kita saudara-saudara menghadapi sebuah krisis yang mengancam hidup kita. Kata perarakan daun palem itu ditemukan di Perjanjian Baru di 2 tempat. Walaupun Injil Sinoptik menjelaskan tentang Minggu Palem, tapi hanya Injil Yohanes yang menggambarkan Yesus masuk dengan perarakan kemenangan daun palem. Dan nats kedua terambil atau didapatkan saudara-saudara dari Wahyu pasal yang ke-9. Dikatakan di sana saudara-saudara, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Perayaan apa ini saudara? Saudara, adalah perayaan kemenangan iman. Perayaan kemenangan bahwa Yesus berhasil merebut akan jiwa-jiwa dari tangan musuh dan kemudian dipersembahkan ke tahta Bapa surgawi sebagai kemenangan kekal. Saudara, sebuah perayaan di mana para saleh, Anda dan saya, ketika terjadi sebuah krisis yang ditujukan untuk menghancurkan iman sebetulnya. Saya mau beritahu, krisis ekonomi yang Anda hadapi, tujuan akhirnya bukan masalah nggak bisa makan. Tujuan akhirnya adalah iman Anda. Apakah Anda masih pegang iman kepada Tuhan atau Anda gadaikan iman? Persoalan yang terjadi saudara-saudara daripada situasi yang berat mungkin yang kita alami, bukan persoalan itu sendiri, tapi adalah persoalan iman kita. Apakah tatkala kita punya persoalan dalam rumah tangga kita kah? Persoalan di tengah-tengah situasi kita kah? Lalu membuat kita kecewa kepada Tuhan. Dan Wahyu pasal yang ke-9 menjelaskan bahwa ada arak-arakan yang besar. Daun palem yang melambai-lambai. Untuk laskar-laskar Kristus yang menang dalam iman. Katakan kanan kiri dulu, punya iman apa enggak? Jaga iman, pertebal iman, perkuat iman di tengah-tengah situasi yang berat ini. Saudara, mari kita memiliki sebuah perspektif yang lebih daripada yang kita bisa lihat melalui mata jasmani. Orang-orang Yerusalem hanya terbatas dengan mata jasmaninya. Tapi Yesus melihat lebih jauh dengan mata spiritualnya. Sebagai orang beriman, mari melihat situasi lebih jauh daripada persoalan mata duniawi kita.
Saya menceritakan saudara-saudara sebuah kisah yang menggugah hati saya beberapa tahun yang lalu. Dan saya ingin menceritakan sekali lagi buat Anda. Next please. Saudara-saudara, ketika Titanic meluncur pada tahun saudara-saudara 1912. Di sana bukan ada Leonardo DiCaprio, saudara. Itu versi modern dalam bentuk film, bukan. Yang ada di sana ada banyak orang, salah satunya adalah seorang pendeta. Namanya John Harper. John Harper adalah orang yang dari masa muda umur 18. Dia sering berdoa kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan, berikan saya jiwa-jiwa. Saya siap mati untuk boleh mempersembahkan jiwa-jiwa buat Engkau ya Tuhan. Singkat cerita, selesai dia menyelesaikan studi, kemudian dia menjadi seorang rohaniwan. Dan hari itu dia diundang saudara-saudara untuk berkhotbah di Moody Memorial Church di Chicago, saudara-saudara. Dan dia sudah daftar pakai tiket dengan kapal Lusitania. Tapi terjadi sebuah situasi yang membuat jadwal itu berubah. Dan kalau dia tetap pakai kapal Lusitania, dia akan terlambat memimpin akan KKR itu. Jadi dia batalkan tiketnya dan dia ambil kapal yang terdekat, yaitu kapal Titanic ini. Saudara-saudara, Anda tahu kisahnya setelah itu. April 1912 tanggal 15 Titanic meluncur. Dan ketika meluncur, tidak lama kemudian tahukah apa yang terjadi? Sebentar kemudian kapal itu menabrak akan gunung es dan mulai terjadi kepanikan dan kapal mulai terbelah dan orang-orang mulai berhamburan loncat ke laut di tengah-tengah laut yang banyak esnya. Laut yang sangat dingin. Pneumonia bukan hanya terjadi atau diakibatkan oleh corona, tapi oleh karena terendam air yang sangat dingin. Terjadi pneumonia yang besar. Banyak orang saudara-saudara mulai kehabisan napas. Dan mereka saudara-saudara tercekam dengan rasa dingin yang kuat sekali. Di tengah-tengah kapal yang sedang perlahan hancur turun itu. Banyak orang mulai diselamatkan. Ya, John Harper saudara-saudara dia ikut orang yang berteriak begini. Semua wanita, semua anak-anak, dan semua yang belum punya keselamatan dalam Yesus. Naik sekoci. Anda mengerti? John Harper melihat bukan hanya secara jasmani dari krisis itu. Dia melihat tentang kebutuhan rohani. Semua anak-anak, semua wanita, oh iya mereka orang lemah. Dan semua orang yang belum mengenal Tuhan, Yesus, yang belum selamat, naik sekoci. Sekoci Anda tahu saudara-saudara tidak cukup menampung. Jadi sekoci satu diturunkan, sekoci kedua diturunkan, dia berpisah dengan anaknya namanya Nana saudara-saudara. Dan kemudian ketika kapal jatuh, saudara-saudara mulai tenggelam, dia mulai berenang dengan pelampung yang dia miliki, saudara-saudara. Tahu yang dikerjakan? Dia nggak cari selamat sendiri. Dia berenang, saudara-saudara, cari satu orang demi satu orang yang sedang kebingungan dan panik oleh karena krisis. Karena mereka tahu sebentar lagi mereka mati. Mereka tahu sebentar lagi mereka akan binasa. John Harper datangin mereka dan katakan, kamu sudah terima Tuhan Yesus? Kalau kamu sudah terima, berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan jaga Anda. Minta Tuhan pegang akan jiwa Anda. Dia lari ke tempat, dia berenang ke tempat lain. Apakah kamu sudah terima Tuhan Yesus? Kalau belum, dia injilin, dia saudara mengatakan, hai ini krisis, ini masalah hidup dan mati. Jangan lihat airnya, lihat kemana engkau akan pergi setelah krisis ini kemudian menghancurkan akan nyawa kita. Terima Yesus. Nah, mereka mau terima, didoakan dengan singkat, ya langsung berenang lagi cari akan orang yang lainnya. Singkat cerita, saudara-saudara dia bertemu dengan seorang anak muda yang sombong. Ketika dikatakan terima Tuhan Yesus, anak muda yang mengatakan enggak perlu. Saya punya tenaga, saya masih mau mencoba berenang sampai nanti perahu penyelamat datang. John Harper enggak berpikir panjang, dia lepaskan jaket pelampungnya, kasih pada anak ini. Dan katakan, anak muda pakai pelampung ini, engkau lebih membutuhkan daripada saya. Karena saya punya jaminan keselamatan. Dan engkau tidak tahu engkau akan kemana kalau engkau mati hari ini. Engkau harus punya kesempatan untuk boleh terima Tuhan. Berikan jaket pelampungnya. Dia lari ke orang, dia berenang ke orang lain dan mengatakan hal yang sama. Apakah engkau sudah selamat? Apakah engkau sudah terima Yesus? Kalau engkau belum terima Yesus, cepat putuskan sekarang. Dan tenaganya makin lama makin habis. Dan John Harper akhirnya meninggal. 4 tahun kemudian,
dibuat sebuah reuni para korban yang selamat dari kapal Titanic ini. Di dalam reuni itu seorang anak muda, dia maju ke depan dan memberikan sebuah kesaksian. Saya harusnya binasa. Ada sebuah krisis yang melanda di tengah-tengah lautan yang dingin itu. Saya tidak menyadari itu adalah krisis yang sangat menentukan akan hidup saya. Tapi seorang pria, dia terjun dan berenang di tengah-tengah lautan manusia yang dalam krisis. Dan fokusnya bukan memikirkan keselamatan sendiri, tapi memikirkan keselamatan orang lain. Saya termasuk orang yang berjumpa dengan dia. Saya orang yang mendapatkan jaket pelampung itu. Hari ini saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Dan saya tahu saya akan berjumpa dengan John Harper di surga yang mulia. Saudara, iman. Iman. Situasi krisis ini yang dibutuhkan adalah iman. Jangan bersandar dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan gagal. Mati kita. Iman. Hanya bersandar pada Tuhan yang memastikan engkau dan saya melewati krisis dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Iman. Senggol kanan kiri. Katakan kamu harus punya iman. Bilang kepada kanan kiri, saya mau punya iman. Saudara-saudara, kenapa Anda beriman kepada Kristus adalah iman yang paling penting? Next please. Saudara tahukah bahwa kisah Yesus masuk ke Yerusalem bukanlah sebuah kisah yang spontan. Sejarah dunia ini diatur oleh tangan Tuhan yang berdaulat, penuh kuasa, penuh kebijaksanaan. Tahukah saudara-saudara bahwa peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem, menunggang keledai, sudah dinubuatkan beberapa ratus tahun sebelumnya oleh Nabi Zakaria. Dia berkata, saudara-saudara, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. Anda tahu saudara-saudara, enggak ada raja yang naik keledai bertahun-tahun. Nubuat ini dianggap sebagai hal yang menggelikan, tapi sudah dirancang oleh Tuhan dan digenapi oleh Yesus. Anda aman bersama Tuhan. Pegang iman kepada Tuhan. Diatur sejarah dengan sangat baik. Tidak ada satu perkara saudara-saudara yang lepas daripada campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, dan nubuat ini masih akan berlangsung sekali lagi nanti. Yang saya akan jelaskan buat Anda sebentar. Yesus masuk melalui gerbang. Yerusalem itu ada 12 gerbang, saudara-saudara. Dan gerbang yang dimana Yesus masuk, secara singkat namanya adalah gerbang emas. Ya, the golden gate. Saudara-saudara, pada abad ke-12, saudara-saudara, ya Kaisar Saladin, dia saudara-saudara kemudian tutup akan gerbang ini. Ketika saya ke Yerusalem, saya ditunjukkan akan gerbang emas ini, saudara-saudara. Sebuah gerbang besar yang kemudian ditutup dengan tembok bata. Dan tidak ada, sampai hari ini masih tertutup dan tidak ada yang lewat. Dan saudara-saudara tahukah bahwa orang Yahudi, mereka percaya bahwa seturut nubuatan dari Yehezkiel 44 ayat yang pertama dan ketiga, pun Mazmur 24 ayat yang ke-7 dan ke-10, maka Mesias akan datang kedua kali. Lewat gerbang yang sama ini. Gerbang itu akan dibuka. Dan Mesias datang kali ini sebagai raja di atas segala raja. Masuk ke bait Allah untuk memperbarui ibadah yang benar. Saudara-saudara, Tuhan berkuasa. Yang mengatur akan jalannya sejarah ini. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yesus berkata rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa pengaturan Tuhan. Tuhan memelihara dan menjaga. Saya tenang saudara-saudara kalau saya harus menghadapi situasi kematian saya. Karena saya tahu segala perkara tatkala kita menghadapi dengan sikap yang benar akan mendatangkan kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia. Amin. Yang kedua saudara-saudara, kemenangan saudara-saudara yang pertama adalah kemenangan iman. Bahwa Anda percaya Tuhan yang pegang akan sejarah dan pegang akan hidup Anda, enggak perlu ragu lagi.
Bahwa saudara-saudara Anda harus melihat melampaui akan yang terlihat. Dan memandang akan rancangan Tuhan. Keselamatan khususnya yang disiapkan untuk semua manusia. Itulah Mesias yang datang 2000 tahun yang lalu. Next. Dan saudara-saudara yang kedua, saya rasa ini menggetarkan hati saya. Kemenangan yang membawa dampak yang besar. Dikatakan jangan takut hai putri Sion. Saudara, ini ada sebuah gambaran bahwa Mesias itu datang untuk memberikan sebuah penghiburan kepada orang-orang yang ketakutan. Setiap kali terjadi peperangan, maka yang paling takut adalah para putri-putri. Karena peperangan saudara-saudara ketika kemudian kerajaannya kalah, maka para putri-putri mengalami sebuah persoalan yang sangat besar. Mereka akan dilecehkan, mereka akan mengalami hal yang sangat memalukan. Maka saudara-saudara, putri-putri dari sebuah kerajaan adalah orang yang harus dijaga dan mereka sangat ketakutan. Hai, ketika Yesus datang saudara-saudara, salah satu kalimat yang penting dikatakan, jangan takut hai putri Sion. Kalau Anda mengalami ketakutan di tengah-tengah krisis, Tuhan sedang berkata, jangan takut. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Raja datang pakai kuda. Karena kuda itu keperkasaan. Keledai itu lemah. Keledai itu gak berdaya. Jadi Yesus kalau naik kuda masuk ke gerbang, namanya menantang pemerintah di sana, yaitu Pilatus dan Kaisar Roma. Tapi dia gak datang pakai kuda. Dia datang dengan damai. Dan bukan hanya datang dengan damai, dia datang untuk membawa damai buat mereka yang ketakutan. Wow, Anda mengerti saudara-saudara? Tadi di awal saya katakan Yesus masuk ke Yerusalem itu sebuah krisis. Dia yang akan dibunuh, dia yang akan ditangkap, dia yang akan dipenjara, dia yang akan mati. Dia datang dengan sikap agung seorang raja. Dan kedatangannya membawa dampak pada orang-orang di sana supaya mereka nggak takut. Saudara tahukah di tengah-tengah krisis hari ini Tuhan sedang menempatkan Anda di area di mana Anda tinggal. Jangan sebar kepanikan, jangan sebar ketakutan, jangan sebar kebingungan. Anda boleh waspada, ingatkan orang-orang untuk harus waspada, tapi sebarkan damai. Sebarkan ketenangan. Katakan jangan takut. Saudara, beberapa hari ini kita punya banyak sekali berita orang-orang yang luar biasa. Memasuki akan wilayah yang mengerikan, namanya adalah para pasien di ruang isolasi. Kita sama-sama tergetar ketika sebuah video tersebar, beberapa TNI, para medis daripada TNI, mereka menyanyikan lagu sebelum mereka diutus untuk merawat orang-orang yang ada di rumah sakit isolasi itu. Hidup ini adalah kesempatan. Mereka sendu, mereka saudara-saudara, mereka sudah seolah-olah siap untuk, ya namanya tentara, para medis, siap untuk berkorban segalanya, tapi dengan sebuah kerelaan dan dedikasi yang tinggi dan kuat. Beberapa hari kemudian ada seorang saudara-saudara pakai pakaian para medis juga. Seorang wanita saya rasa dia menyanyikan sebuah lagu bagaimana dia merasa tenang di tengah-tengah situasi maut sedang mencabut nyawa beberapa orang. Dan di tengah-tengah kuman yang tidak kelihatan, virus itu yang siap mencabut orang-orang yang tidak hati-hati. Mereka berdedikasi, hidup mereka berdampak. Bukan saudara-saudara hanya masuk ke tengah-tengah situasi krisis dengan tenang, mereka bahkan membawa dampak kepada orang-orang di sekelilingnya untuk membuat mereka saudara-saudara akhirnya boleh mengalami ketenangan, bahkan mengalami kemenangan. Next. Saudara, bolehkah saya membagikan sebuah kisah yang saya dapatkan 9 Maret yang lalu. Saya sudah izin dengan orangnya, next please. Orang ini namanya saudara-saudara adalah orang yang membagikan ini namanya adalah Bapak Waki. Beliau adalah seorang pengusaha besar yang kemudian melayani akan Tuhan. Dan saudara-saudara kami perkenalan dalam sebuah situasi pelayanan. Dan satu kali tanggal 9 Maret itu dia buat sebuah WhatsApp mengatakan kira-kira semacam ini. Dear fellow and seniors,
kindly dukung doa ya. Anak saya sedang PTT di Cimacan sudah 4 bulan. Dan soon ke puskesmas di Ciranjang, Jawa Barat, surrounding Puncak, campur-campur bahasanya. Sering jaga di IGD, bangsal dan kontak dengan pasien. For your information, PTT ini selaras visi kami untuk melayani di Tanah Sunda. Kami mendengar info, belum terkonfirmasi bahwa ada suspek COVID di area sana. Mohon doanya untuk perlindungan Allah yang sempurna. Wis Hana, Dr. Hana Rutiana Putri Antonio. Saya sudah izin dengan orangnya. Saudara, saya bayangkan akan hati orang tua ini. Bapak Waki punya hati untuk melayani Tuhan dan melayani masyarakat. Itu sebabnya dia saudara-saudara berkata kepada anaknya seorang dokter, Dr. Hana. Hana, saya punya visi untuk melayani orang-orang Sunda. Dan sudah sejalan Tuhan tempatkan dia di daerah Sunda. Di Ciranjang saudara-saudara untuk melayani puskesmas di sana. Tapi kemudian Maret itu kita ketahui sama-sama pemerintah menjelaskan Indonesia officially masuk COVID. Dan kemudian saudara-saudara 9 hari kemudian ya dia mengirimkan akan doain. Tolong doakan anak saya. Dia di daerah suspek COVID. Anaknya masih muda, Anda lihat gambarnya saudara-saudara. Doakan anak saya. Tapi saya nggak akan tarik dia. Sejalan dengan visi saya. Dan anak saya tahu panggilan Tuhan. Dia tetap akan melayani di daerah yang penuh dengan pasien yang COVID ini. Hari ini saudara-saudara saya kontak dia lagi. Dan kemudian, oh puji Tuhan ternyata Dr. Hana hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun Dr. Hana, engkau sudah jadi berkat dengan kesaksianmu. Dan kemudian saya tanya secara pribadi kepada Bapak Waki, Pak, bagaimana kondisinya? Ya, dia mengatakan demikian, terima kasih atensinya Pak, saya. God works, Tuhan bekerja. Ada dukungan APD dari beberapa lembaga untuk tim medis di Puskesmas Ciranjang, Kabupaten Cianjur, kurung zona merah. Berkenan dukung doa ya senior Enfilo, anak saya ultah hari ini Dr. Hana. Saya punya anak wanita, saudara. Saya sayang anak saya dua-duanya. Kalau anak saya harus masuk ke daerah yang mengerikan itu, zona merah. Saya nggak tahu apa yang akan bergejolak di hati saya. Bapak Oye mengatakan, saya suka Tuhan pakai anak saya untuk melayani pasien yang sedang sakit di tempat di mana tidak ada fasilitas. Kemungkinan terpapar mungkin besar sekali. Tapi dia katakan, saya mau tunjukkan dan anak saya sudah berkata, saya tetap akan melayani di sana, cukup dukungan doa saja. Saudara, kalau Anda tinggal di tengah-tengah situasi, tetanggamu mungkin kena sakit, keluargamu mungkin mengalami suspek, tunjukkan bahwa engkau bisa berdampak untuk mereka. Datang ke wilayah krisis itu sejauh yang Tuhan panggil untuk Anda. And do something untuk menjamah mereka. Saya ingin tutup dengan sebuah simbol daripada aksara China. Saudara-saudara, tema khotbah ini adalah Christ in the time of crisis. Di dalam aksara Tionghoa, crisis Wei Ji terdiri dari 2 aksara, saudara-saudara, Wei yang namanya bahaya dan Ji opportunity, kesempatan. Nah banyak orang menafsirkan, wah kalau kita punya krisis, ini adalah memang bahaya, tapi ada kesempatan kita untuk loncat lebih tinggi. Hei, lu berpikir secara duniawi kah? Mari kita berpikir sesuatu. Ini memang momen krisis. Semua orang mengalami kesulitan, mungkin kita juga akan mengalami kesulitan. Tapi ini adalah kesempatan di tengah-tengah bahaya. Ini bukan kesempatan untuk saya menjadi hidup yang lebih baik. Bukan itu poin kita. Ini justru kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat. Saudara, saya ingin tutup khotbah ini dengan sebuah kalimat yang penting. Crisis is an opportunity to glorify Christ.
pakai bahasa atau pakai lidah Indonesia nggak apa-apa ya. Kita coba eja sama-sama dalam bahasa Inggris 2-3. Crisis is an opportunity to glorify Christ. Krisis itu memang kesempatan. Tapi bukan untuk saya. Ini kesempatan untuk memuliakan Kristus. Bahwa engkau adalah agen-agen Kristus. Tuhan sedang memperlengkapi engkau untuk boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia, menolong mereka keluar dari krisis. Dengan zaman kasih, kuasa, dan kebenaran. Tundukkan kepala, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau tempatkan kami bukan dengan kebetulan. Tapi kami di zaman yang semacam ini, Engkau tempatkan untuk melakukan sebuah perkara yang besar. Satu perkara Tuhan, ajar kami setia atas panggilan-Mu. Ajar kami setia atas iman kami kepadamu. Dan ajar kami setia untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami. Saya undang kita untuk menaikkan pujian ini dengan singkat satu kali saja dalam kedua baitnya. Dan kalau engkau merasa nyaman, engkau boleh taruh tangan di dada dan katakan bersama dengan kami. Ajarku setia. Kau hadapi krisis dengan berani Tuhan. Ajarku setia. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku, biar kami setia. Ajarku setia. Ajar setia. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Tuhan, ajar kami setia. Kalau Engkau menempatkan kami dalam situasi yang paling pelik sekalipun, di tengah-tengah krisis yang paling mengerikan sekalipun, biar kami setia terhadap setiap kehendak-Mu Tuhan. Seperti John Harper yang rela terjun di tengah-tengah krisis lautan yang sangat dingin itu untuk melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Dr. Hana yang masuk ke wilayah yang berbahaya itu untuk boleh menjadi berkat, berdampak. Ajar kami setia Tuhan, ajar kami setia. Kami percaya kerajaan Allah dibangun oleh orang-orang yang setia sebagai prajurit Kristus yang turun ke tengah-tengah dunia untuk menyebarkan kasih, membawa kuasa Tuhan, bahkan menyatakan kebenaran Allah. Ini kami Tuhan, pakai kami. Dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.